Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Kita melihat dari Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Matius pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Kita sudah memulai masa Advent yang pertama, ya, minggu yang pertama dari Advent. Nah, setelah 4 minggu Advent kita akan memasuki Natal, ya. Mungkin Bapak Ibu yang lulus sekolah minggu, ya, artinya dibesarkan di sekolah minggu, pasti itu kalau Natal itu menjadi sesuatu masa yang menyenangkan, bukan? Siapa aja yang lulus sekolah minggu, ya? Saya waktu sekolah minggu, karena papa mama adalah Kristen, maka tentu kita pasti ke gereja dong, ya. Wah, jadi Natal itu buat kita itu adalah satu masa yang menyenangkan, kan, ya. Karena apa, Bapak Ibu? Saya rasa kamu juga sama. Yaitu karena kita dapat hadiah, kan, ya. Jadi waktu sekolah minggu, siapa yang paling rajin? Kelasnya kategorinya A. Nah, jadi dapatnya dapat apa kalau paling rajin di sekolah minggu? Dapat permen 3 kilo. Oke? Nah, terus udah gitu yang malesan dikit, ya. Nah, ini berapa begitu kan? Nanti dapat ini. Yang paling males dapat apa? Nah, buku tulis aja 18 halaman. Begitu kan? Ya. Nah, jadi Natal itu menjadi sesuatu yang kita harap-harapkan, ya. Setelah besar kan nggak dapat. Siapa yang paling rajin ke gereja dikasih permen? Enggak lagi kan? Kalian juga malu terimanya. Begitu kan? Nah, jadi karena nggak ada yang kasih kado sama kita, maka seringkali kalau Natal acaranya tuker kado.
supaya apa? Supaya kita dapat, gitu kan? Ya. Jadi dari kecil sampai besar kita tetap mengharapkan hal itu, ya. Sebab apa? Ya, sebab kita biasanya seperti demikian, begitu, ya. Nah, jadi di dalam menyambut Natal ini, kalau kita senang apa sih? Ya, apa yang kita harapkan sebenarnya daripada Natal yang menjelang ini kan? Ya, 1 bulan lagi nih kita udah memasuki masa Natal dan kita mempersiapkan diri bagaimana? Ya, apa yang sebenarnya kita siapkan untuk menyambut hari Natal itu dengan sebenarnya? Ya, nah. Bapak Ibu, dari Matius pasal 3 ini kita dapat melihat ada beberapa macam-macam orang yang sebenarnya itu menunjukkan sikap mereka di dalam menyambut daripada Tuhan Yesus, ya. Kalau kita membaca Matius pasal 2, ya, Matius pasal 2 dengan Matius pasal 3, ya. Di situ ada rentang waktu kira-kira 29 tahun, ya. Jadi dari cerita yang dikemukakan di dalam Matius pasal 2 lalu ke Matius pasal 3 itu ada rentang waktu itu sekitar 29 tahun, ya. Jadi lama yang waktu yang lama yang tidak terekam sebenarnya oleh kitab suci, ya, dan Tuhan tentu merasa tidak perlu, begitu kan, ya. Nah, setelah itu kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu berjalan ke Yudea, ya, jalan nanti ke Yudea. Kalau kita melihat bahwa Yohanes itu mulai lebih dulu, ya, untuk itu untuk melayani, ya. Dia melayani 2 tahun dan kira-kira itu 1 tahun pada zaman Tuhan Yesus, begitu kan, ya. 1 tahun sebelum Tuhan Yesus melayani, lalu 1 tahun setelah Yesus melayani. Jadi 2 tahun, ya, ada 2 tahun dia melayani, kosong dulu. Lalu Tuhan Yesus datang di tengah-tengah pelayanannya, lalu kemudian disambung 1 tahun lagi, kemudian dipenggal oleh Raja Herodes, bukan? Ya, itu. Antara Yesus dan Yohanes itu mereka bersaudara, ya. Jadi Maria dan Elizabeth, mama daripada Yohanes itu rupanya mereka sepupuan, begitu kali, ya. Siap bersaudara. Dan jarak antara Yohanes dengan Tuhan Yesus itu jaraknya cuma, Bapak Ibu juga nggak tahu kan jaraknya? Saya sembarangan aja, ya. Ya, misalnya setengah tahun, begitu kan? Ya, kita lihat bahwa Elizabeth juga mengandung pada usia yang sudah tua kan, ya. Nah, kemudian Maria mengandung. Lalu waktu dia mengandung itu, lalu kemudian dia mengunjungi Elizabeth, bukan? Ya, dalam cerita itu. Nah, jadi kira-kira mereka Yohanes dan Tuhan Yesus itu berjarak waktu kira-kira setengah tahun mereka, ya, mereka berdua. Tapi kalau kita membaca lagi daripada kitab suci, jadi Tuhan Yesus setelah kemudian dilarikan ke Mesir, lalu kemudian Yusuf dan Maria itu tidak kembali ke Bethlehem, tapi Yusuf dan Maria pergi ke tempat Nazaret, ke Nazaret, dan disitulah Tuhan Yesus kemudian dibesarkan, ya, di Nazaret. Nazaret itu adalah daerah Galilea, ya. Sedangkan Yohanes Pembaptis itu ada di sekitar Yerusalem sana tinggal. Karena papanya itu adalah imam kan, begitu kan, dan bertugas di Bait Allah. Jadi kira-kira tidak jauh lah rumah mereka dari dari Bait Allah, begitu kan. Jadi Yohanes dibesarkannya di Yehuda, di bawah di Yudea. Sedangkan Tuhan Yesus di Nazaret, ya. Dulu belum ada mobil, ya. Nah, apa itu dari Nazaret ke Yudea? Itu kalau mau pergi itu mereka mesti jalan kaki berhari-hari, begitu kan? Nah, rupanya Tuhan Yesus sama Yohanes itu tidak terlalu saling mengenal, saya rasa. Ya, dia baru kenal di Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus datang ke Yudea, ya. Sebelumnya mungkin mereka tidak sempat seperti kita mengunjungi kerabat kita
bisa pakai mobil, bisa pakai pesawat, ya, pakai kereta, begitu kan? Tapi ini dia tidak bisa, sehingga mungkin Tuhan Yesus baru mengenal setelah mereka mengenal Yohanes Pembaptis itu setelah mereka berdua itu sudah dewasa, ya, sudah dewasa. Jadi sebenarnya seperti itu, ya. Nah, setelah itu kita melihat bahwa Yohanes setelah besar, lalu dia kemudian menjadi pembuka jalan bagi Tuhan Yesus, ya. Dia terpanggil untuk hidup seperti seorang nabi, bukan, ya. Dia tidak seperti orang Nasir, misalnya dia tidak makan ini, tidak makan ini, dia cuma makan ini dan makan itu, dan dia kemudian melayani, dia kemudian berseru-seru itu di padang gurun, ya. Padang gurunnya, tapi Bapak Ibu tidak usah membayangkan kayak padang gurun Sinai misalnya, ya, atau padang gurun di Saudi Arabia misalnya, begitu kan, ya. Tidak usah bayangkan demikian. Tapi yang disebut padang gurun Yudea itu sebenarnya adalah tempat yang gersang, begitu, dan less populated, gitu. Jadi tidak terlalu banyak dihuni oleh orang karena tanahnya gersang, ya. Jadi disitulah sebenarnya Yohanes itu melayani. Jadi bukan betul-betul dia ke padang gurun, begitu, ya. Kita bayangkan, wah, pasir semua, lalu Yohanes bisa mendapatkan air dari mana untuk baptis, begitu kan, ya. Jadi dia sebenarnya ada di Yudea itu, di mana sebenarnya itu adalah tempat yang sangat gersang dan yang tidak banyak penduduknya, ya. Jadi sekitar itu sangat sedikit penduduk. Tetapi pada waktu dia melayani, semua itu datang, ya, dari mana, karena mereka mendengar rumor kan, ya. Oh, ini ada seperti seorang nabi. Kita tahu bahwa Israel itu selama 350 tahun itu tidak ada nabi. Ya, tidak nabi sejak Nabi Maleakhi terakhir, lalu setelah itu tidak ada nabi lagi, ya. Masanya itu kosong, begitu, ya. Nah, jadi kita melihatnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat catatan daripada Yohanes, daripada Matius, apa yang dilakukan oleh Yohanes? Apa sih yang dilakukan? Jelas dia melakukan satu hal, yaitu apa? Preaching, ya. Dia berkhotbah, begitu kan, di padang pasir ini kan, di padang gurun. Lalu kemudian, ya, di mana, ya, tempatnya, ya, kita lihat tadi adalah di padang gurun daripada Yudea, ya, begitu. Nah, apa yang dikhotbahkan oleh Yohanes? Apa inti daripada khotbah daripada Yohanes itu, ya, khotbahnya? Nah, kalau kita perhatikan, begitu diberitahukan kan, ya, maka inti daripada khotbah Yohanes itu sebenarnya satu kan, yaitu apa? Bahwa Tuhan Yesus itu sudah dekat, sudah akan datang, dan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan atau kita gunakan atau kita kenakan di dalam menyambut Tuhan Yesus ini. Maka di sini dikatakan satu yang menjadi inti daripada khotbah Yohanes itu adalah apa? Bertobatlah kamu, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Intinya cuma satu deh. Bertobatlah kamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, jadi orang-orang yang bertobat itu kemudian memberi diri mereka dibaptis, lalu kemudian dibaptiskan oleh Yohanes, ya. Kalau kita perhatikan, ini adalah baptisan pertobatan, ya. Nanti akan lain dengan baptisan yang kita terima itu. Sebab itu adalah baptisan daripada Roh Kudus, ya, baptisan Roh Kudus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, begitu, ya. Nah, jadi satu hal itu yang kita lihat bahwa Yohanes menyerukan satu hal, bertobatlah kamu, bertobatlah kamu. Nah, kalau kita pikir-pikir, ya, orang Israel, orang Yehuda, orang Yahudi ini, begitu. Kira-kira mereka harus bertobat bagaimana? Kalau sebelumnya, ya, dari dalam pembuangan ke Babel misalnya kan, kita tahu bahwa orang Israel itu, orang Yahudi itu, lalu kemudian memang menyembah Allah yang lain,
Baal, Asyera, ya, mungkin ada Allah apa dari mana. Mereka tuh menyembah Allah selain daripada Yahweh. Padahal jelas dalam hukum yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Begitu. Tapi mereka punya Allah lain. Nah, itulah sebabnya lalu kemudian kalau Israel itu sudah ditaklukkan oleh kerajaan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, lalu menyusul kemudian kerajaan Yehuda kan, lalu semua dibuang ke Babel. Nah, tapi setelah kemudian kira-kira hampir 70 tahun, mereka diizinkan kembali oleh Raja Kores. Ya, pada waktu itu Persia, lalu mereka diizinkan pulang pada waktu zaman Esra dan Nehemia, ya. Nah, tapi setelah itu kita melihat bahwa Israel itu menjadi people of the book, ya. Sebab mereka selama 70 tahun, ya, selama 70 tahun itu mereka biasanya beribadah kan di Bait Allah. Sekarang Bait Allah sudah dihancurkan, ya. Mereka dibuang ke Persia. Lalu bagaimana mereka harus beribadah? Bagaimana? Macam apa? Kita kan nggak bisa ke Bait Allah, ya. Nah, disitulah di dalam sejarah kita melihat di dalam ibadah daripada orang Yahudi, di situ muncul kehidupan sinagog, begitu, ya. Jadi orang Yahudi pada waktu itu beribadahnya ke sinagog, ya, tidak lagi ke Bait Allah karena tidak ada, ya. Nah, di sinagog ngapain? Cuma dibacakan nanti Alkitab barangkali, begitu kan? Ya, saya belum pernah pergi ke sinagog di Babel sih, ya. Nah, jadi mereka berkumpul, mungkin baca Alkitab, tetapi kebangunan rohani yang pertama itu yang kita kenal adalah justru setelah mereka kembali, lalu pada zaman Esra itu, Esra kemudian membaca Alkitab dan menguraikannya, dan orang-orang kemudian bertobat. Nah, jadi kalau kita lihat zaman Esra itulah pokoknya ditahbiskan sebagai Yehuda itu sebagai people of the book. Sekarang sebenarnya berdasarkan Taurat. Jadi mereka hidup berdasarkan Taurat. Begitu kan? Nah, setelah mereka dibuang dari Babel ini, mereka itu tidak menyembah berhala. Lalu sekarang Yohanes repent dia, gitu kan? Bertobatlah kamu. Loh, bertobat apa? Mereka tidak menyembah Allah palsu. Mereka tidak menyembah Allah lain. Sekarang orang Yahudi udah kapok sekali dibuang, begitu kan? Mereka tidak menyembah Allah lain. Mereka tetap menyembah Allah Yahweh, begitu kan? Dan menjadi people of the book daripada Taurat, begitu kan? Nah, jadi mereka itu harus bertobat bagaimana? Apa cuma dari dosa pribadi, begitu kan? Ya, mungkin daripada dosa pribadi. Lalu kemudian kita lihat jadinya orang Parisi, orang Saduki juga datang dari Yerusalem atau dari mana-mana, begitu kan? Mereka ini datang. Parisi, kita karena besar di sekolah minggu, selalu mendapat gambaran yang jelek mengenai orang Parisi, bukan? Orang Parisi itu ngintipin Tuhan Yesus, mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus tuh. Itu orang busuk loh, itu orang jahat loh. Ini, jadi kita sudah punya bayangan orang Parisi itu orang yang jahat. Ya memang pada waktu zaman Tuhan Yesus mereka sangat legalitas, begitu kan? Tapi waktu pertama kali didirikan, orang Parisi itu adalah satu kelompok orang yang bersama-sama berkumpul untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat. Supaya semua segi kehidupannya itu bertepatan dengan hukum Taurat. Bagus kan? Nah, jadi mereka itu seperti demikian. Dan mereka datang kepada Yohanes. Tapi Yohanes bisa mengatakan, repent ya. Bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat apa? Kamu kalau di sini misalnya ya, bertobatlah kamu, karena Natal sudah mau tiba. Begitu kan? Bertobatlah kamu. Kamu bertobat apa? Meninggalkan apa? Bertobat itu metanoia ya. Artinya berbalik, begitu kan? Dari lihat sini jadi lihat sono, ya. Berpandangan begini, berpandangan ke sono. Berkelakuan begini, berkelakuan ke sono. Begitu. Itu yang namanya bertobat, begitu ya.
Nah, sekarang orang-orang Farisi, bertobatlah kamu. Bertobat dari apa? Mereka baca Alkitab. Memang orang Yahudi yang lain tidak bisa baca Alkitab. Karena Alkitab pada waktu itu ditulis pakai kulit. Wah, mahalnya bukan main. Satu sepatu aja kamu, kalau kulit benar, biasanya kulit bohong kan? Gitu. Kalau kulit asli, berapa duit? Nah, kalau tulis Alkitab itu berapa gulung gitu. Kulit sapi mesti mati ditulisin. Begitu kan? Nah, jadi sangat mahal sekali Alkitab itu. Jadi yang punya itu rumah-rumah ibadah. Rumah ibadah pun tidak punya komplit mungkin. Hanya sebagian-sebagiannya. Taurat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Itu 5 mereka punya. Ya, mungkin kitab Yesaya, kitab Mazmur. Yang lain-lain yang punya komplit itu jarang. Begitu kan? Di sini kau gitu. Nah, lalu sekarang datang orang Farisi, orang Saduki datang, mendadak mereka, bertobatlah kamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat dari apa? Begitu kan? Ya. Nah, kalau kita lihat jadinya sebenarnya orang-orang Farisi itu bertobatnya harusnya bagaimana sih? Ya. Nah, kita lihat ya. Mereka baca Alkitab. Mereka beribadah. Yang di sini aja belum pada kembali semua nih ya. Beribadahnya tetap di depan handphone atau di depan televisi ya. Mari kita berdoa. Manggut-manggut sama handphone kan. Gitu kan. Mari kita berdiri di depan handphone. Gitu kan. Ya. Kita beribadah apa itu? Begitu ya. Kalau menurut saya ibadah online itu bukan ibadah. Cuma kita belum pada waktu itu nggak tahu bagaimana caranya yang lebih baik daripada hal itu. Begitu ya. Tapi sebenarnya ibadah online bukan ibadah. Di dalam ibadah mesti ada koinonia. Mesti ada persekutuan. Kita di rumah koinonia sama siapa? Sama tikus, kecoa. Begitu. Bagaimana kita bisa ya? Tapi persoalannya apa? Nyaman. Kebaktian 7:30. Kita bangun jam berapa kalau kebaktian online? Jam 7 cukup kan? Ya, kucek-kucek mata sebentar. Bikin kopi, taruh. Nah, udah siap deh kebaktian. Sana pendek kan? Atas juga pasti nggak rapi lah. Pasti pakai daster, pakai piyama lah masih lah. Sebelah kopi. Aduh, lama amat sih. Kapan udahannya nih kalau kita sebel banget pindah channel langsung set gitu kan. Nah, jadi selama pandemi itu orang Kristen bertambah banyak, bukan bertambah banyak, dia dalam 1 jam itu 10 kali pindah channel. Nggak rame, pindah lagi, nggak rame kan, hitungannya 20 viewer begitu kan. Kita bangga kali pandemi ini membawa orang kepada Tuhan. Tapi bukan kepada Tuhan, saya rasa kepada hantu kali ya, kebanyakan. Jadi saya sendiri tidak suka kebaktian secara online ya, secara online. Mau kebaktian datang ke gereja, nggak mau kebaktian sudah tidur aja terus, nggak apa-apa, sama juga begitu kan ya. Nah, jadi teman-teman yang online itu mohon datang ke gereja ya. Saya ke BSD ya, ke BSD lumayan ya, mereka itu bisa kembali 80-90%. Waktu saya datang pasca ke sono itu kebaktian 1 350, kebaktian 2 450, 900 loh. Mereka anggota 1000, arti attendance 1000. Jadi mereka kembali 90%, bagus sekali ya. Karawaci berapa nih? Ramean kebaktian 1 atau kebaktian 2? Sama ya, gitu ya. Pokoknya tahun depan mesti penuh ya. Kembali ajakin. Nah, bertobat apa? Baca Alkitab, berdoa, beribadah, rajin, melakukan segala kitab Taurat. Sama Yohanes disuruh bertobat. Bertobat apa? Berbalik apa? Kamu berdoa nggak? Berdoa pasti Kristen. Apalagi perlu duit kan? Nah, kita berdoa dong. Begitu kan? Kamu baca Alkitab nggak?
Enggak sih, tapi di gereja kan disuruh baca ya, kita ikut-ikut baca kan, gitu. Paling tidak kita mendengarkan Alkitab, ya. Beribadah enggak? Oh, yang datang ke sini semua rajin semua ini, ya, perlu dihargai ini yang datang ke sini, gitu kan? Ya, beribadah. Bertobat apa? Bertobat apa? Nah, kita lihat bahwa Yohanes itu kan mempersiapkan untuk kedatangan daripada Tuhan. Ya, mempersiapkan orang-orang ini supaya datang, supaya menyambut Tuhan, supaya menerima Tuhan. Itu kan. Tapi orang Farisi, orang Saduki ini langsung dibilang ular beludak. Karena apa? Karena mereka menolak Tuhan Yesus. Karena Matius sudah menulis setelah Tuhan Yesus disalibkan. Jadi orang Farisi dan Saduki ini karena keras hatinya mereka itu di dalam menyambut Tuhan Yesus, mereka itu biarin rajin baca Alkitab, rajin berdoa, beribadah di tengah-tengah jalan supaya kelihatan lah ini segala semuanya mentaati. Tapi oleh Yohanes dikatakan, kamu ini ular beludak, bertobatlah kamu. Nah, jangan-jangan kita pun sebenarnya termasuk rakyat jelata yang memberi diri mereka dibaptis untuk bertobat daripada dosa mereka, atau kita ini sebenarnya adalah golongan Farisi Saduki yang harus bertobat. Mereka semua beribadah, kamu juga beribadah. Orang Farisi berdoa, kamu juga berdoa. Orang Farisi ini hidup sungguh-sungguh menurut hukum Taurat. Kamu juga hidup sungguh-sungguh menurut hukum kamu sendiri. Begitu kan? Nah, bertobat apa? Nah, kita lihat kan bahwa maksud daripada pertobatan yang diserukan oleh Yohanes itu di dalam sikap mereka di dalam menyambut Tuhan Yesus. Yaitu bagaimana sikapmu di dalam menyambut Tuhan Yesus. Bukan persoalan ibadah. Bukan soal berdoa. Bukan soal baca Alkitab. Mereka lakukan itu, sudah lakukan. Kamu rajin misalnya baca Alkitab, oke. Kamu rajin misalnya berdoa, oke. Kamu misalnya rajin misalnya melakukan segala kewajiban Kristiani. Tapi satu hal, pasti di dalam hal itu pun Yohanes Pembaptis akan menyerukan, bertaubatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga adalah di mana Tuhan Yesus menjadi raja. Jadi Jesus as King, dia adalah raja kita ini. Kita menyambut sang raja yang datang. Nah, apa yang kita perlu bertobat? Ya sikap kita. Kita apakah cuma beribadah, ibadah Natal nanti, ibadah apa. Tidak. Kita menyambut person. Kita menerima satu pribadi yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah kamu. Kalau kamu cuma kerjanya beribadah dan berdoa dan membaca Alkitab dan cuma melakukan semua syariat Kristiani, tapi kamu tidak punya hubungan dengan Kristus secara langsung, kamu harus bertobat seperti yang dikatakan oleh Yohanes. Itu maksud dia. Kamu sekarang tidak lebih baik daripada orang Farisi dan Saduki di dalam beragama. Mereka lebih sungguh-sungguh. Mereka hidup berusaha sungguh-sungguh. Kita mana? Kita hidup bisa asal dia jangan terlalu jahat aja. Begitu. Nah, tetapi yang begitu oleh Yohanes dikatakan, kamu tuh harus bertobat. Metanoia. Berbalik. Melakukan sebuah perbedaan 180 derajat. Kalau kamu dulu hidup begini, sekarang kamu hidup seperti ini. Karena Tuhan Yesus sudah datang. Kamu cuman pentingin ibadah lah, doa lah, sisanya ya berantem lah, busuk lah, menipu orang lah, hoax lah, fitnah lah, iri hati lah, apalah segala macam dideretin.
cuma saya datang ke gereja. Apa itu betul? Tidak. Maka Matius pasal 3, kamu kalau baca Alkitab, Matius pasal 3, ular beludak. Itu orang Farisi itu, bukan saya. Orang Saduki itu, itu harus bertobat. Saya sih nggak usah harus bertobat. Tidak. Bagaimana sikap kamu di dalam menyambut kedatangan daripada Tuhan? Dia tidak datang nanti tanggal 25. Dia tidak datang tanggal 24, 25. Dia tuh ada sekarang. Seperti janjinya dalam Matius 28, 20, bukan? Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia bersama dengan kita. Anda hidup gak bersama dengan Tuhan? In person. Ya. Di dalam pribadi Tuhan yang menyertai kita. Apa kita cuma menjalankan syariat-syariat agama Kristen? Mesti datang, mesti persembahan, mesti ngaku dosa, mesti ini, mesti ini. Nah, that's it. Kalau sudah dilakukan, sudah. Tidak. Menurut Yohanes, kamu udah bicara sama Tuhan Yesus belum hari ini? Kamu udah datang sama Tuhan Yesus nggak? Kamu sungguh-sungguh nggak menyembah Tuhan Yesus? Apa cuma kelakuan-kelakuan Kristiani yang kita lakukan? Bapak Ibu, sebelum kita menyambut Natal, mari kita persiapkan diri kita. Sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Kita bertobat. Tidak sekedar menjalankan syariat Kristiani ini, tapi betul temui juru selamat kita. Hidup bersama dengan juru selamat kita. Mari kita berdoa. Berikan waktu berdoa pada Tuhan Yesus. Katakan pada beliau, dia sudah lama menunggu kamu datang. Dia pengen peluk kamu. Oh, kamu tidak mau? Kamu sibuk? Mungkin ke gereja, mungkin kamu lebih rajin lagi, kamu pelayanan, kamu beri persembahan, beri apa, tapi satu kamu tidak lakukan, sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan Yesus, dengan juru selamatmu. Bapak Ibu, di dalam kamu menyambut Natal, siapkah kamu bertemu dengan juru selamatmu yang begitu mengasihi kamu, yang memberikan dirinya? Adakah Bapak Ibu betul-betul mengasihi dia? Silahkan berbicara dengan Tuhan Yesus dalam hati kalian masing-masing. Ampuni kami ya Tuhan, kalau sebagai orang Kristen, kami cuma sibuk melakukan syariat-syariat Kristiani kami, tanpa kami menjumpai Tuhan sendiri, tanpa kami menyembah Engkau sendiri, tanpa melakukan seperti apa yang murid lakukan. Seperti Petrus yang melihat pekerjaanmu, dapat berlutut, dapat berseru kepada Tuhan langsung. Menjauhlah Tuhan daripadaku, karena aku orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah yang kudus. Ya Tuhan, biarlah Natal ini boleh kami nikmati betul sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Menikmati waktu di mana kami mengingat Tuhan yang datang betul-betul di dalam kami
bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik di dalam hidup kami. Tuhan tolong setiap kami. Tolong akan pertobatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.